Halo, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa melakukan screening resep ya. Sebagai apoteker, baik itu di apotek, di rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, sebelum kita membahas bagaimana teknis screening resep, tentunya kita perlu tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan screening resep tersebut. Nah, screening resep itu merupakan proses ya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap resep dokter sebelum obat disiapkan dan diserahkan kepada pasien untuk memastikan keamanan, ketepatan, dan kesesuaian terapi obat. Ya, nah itu definisi dari screening resep. Nah, apa tujuan kita melakukan screening resep tersebut? Yang pertama tentunya untuk mencegah yang disebut dengan medication error, ya, kesalahan dalam pengobatan. Lalu menjamin penggunaan obat yang rasional dan aman tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi pasien dari efek samping atau adanya interaksi obat ya. Nah, lalu menjamin mutu pelayanan kefarmasian. Nah, ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan dalam proses screening resep tersebut. Yang pertama adalah terkait aspek administratif ya, kemudian aspek farmaseutik dari resep, lalu juga aspek klinis. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek administratif? Nah, diantaranya kita perlu melakukan screening terkait nama, alamat, surat izin praktek dokter, apakah sudah tertulis atau belum pada resep tersebut. Lalu, tanggal penulisan resep ini juga harus kita perhatikan, minimal tidak boleh lebih dari 1 bulan ya. Lalu identitas pasien. Nah, ini juga penting apakah tertulis pada resep tersebut nama yang jelas, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Nah, ini nanti kaitannya dengan dosis ya. Lalu tanda tangan ataupun paraf dokter pada resep tersebut. Kemudian jumlah obat yang tertulis pada resep itu jelas dan sesuai dengan aturan. Nah, ini beberapa yang masuk ke dalam aspek administratif yang perlu kita screening. Lalu yang kedua aspek farmaseutik atau teknis. Nah, ini penting kita perhatikan pada resep tersebut, apakah bentuk dan dosis obat yang tertulis pada resep tersebut sesuai dengan dengan identitas pasien yang ada, lalu tidak ada inkompatibilitas ya. Artinya tidak inkompatibilitas ini maksudnya obat yang tidak tercampurkan ya. Lalu biasanya ini terkait dengan resep racikan ya seperti itu. Lalu aspek farmaseutik selanjutnya adalah stabilitas dan penyimpanan diperhatikan ya. Kemudian cara penggunaan dan sediaan tidak bertentangan ya. Nah, ini beberapa yang masuk ke dalam aspek farmaseutik. Lalu aspek klinis ya. Nah, ini kaitannya terkait dosis dan frekuensi yang ditulis pada resep tersebut itu sudah tepat, lalu tidak ada duplikasi terapi ya. Artinya obat yang diberikan itu tidak ada duplikasi ya. Artinya obatnya yang sama ya, memiliki indikasi yang sama ya. Nah, ini tidak ada. Lalu hindari interaksi obat dan kontraindikasi. Nah, ini perlu kita cek ya sebagai apoteker. Lalu perhatikan apakah pasien tersebut memiliki alergi ya. Lalu juga tentunya efek samping yang mungkin akan timbul kepada pasien dari obat-obat yang diresepkan. Nah, bagaimana kita menindaklanjuti screening dari hasil resep tersebut? Yang pertama tentunya kita perlu konfirmasi ke dokter ya bila terdapat masalah ya, kita temukan masalah pada waktu screening. Lalu diberikan saran alternatif jika perlu. Kemudian dokumentasikan hasil komunikasi. Nah, ini sangat penting sekali ya. Lalu lakukan konseling kepada pasien. Nah, ini tindak lanjut dari screening resep. Nah, dasar hukumnya apa? Yaitu Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik ya. Ada juga standar pelayanan kefarmasian di klinik, di rumah sakit juga ada. Lalu ada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 tahun 2004, lalu juga tentunya Kode Etik Apoteker Indonesia ya. Nah, ini beberapa contoh kasus screening resep. Dituliskan misalnya amoksisilin 500 mg 3 kali 1, lalu paracetamol 500 mg 3 kali 1, kemudian ibuprofen ya 400 mg
3x1. Nah, di sini kita bisa lihat paracetamol dan ibuprofen itu memiliki indikasi yang sama. Nah, hasil screeningnya apa? Amoxicillin dan ibuprofen ini bisa atau aman kita berikan secara bersamaan, ya. Namun perlu diperhatikan efek samping pada lambung, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, sarannya apa? Jadi perlu kita sampaikan kepada pasien obat tersebut diminum setelah makan, ya, supaya tidak mengiritasi lambung. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang apoteker dalam hal melakukan screening resep ini? Di antaranya tentunya adalah pengetahuan farmakologi obat, ya, kemudian interaksi obat, kemudian keterampilan komunikasi, ya, dengan dokter ataupun dengan pasien, kemudian ketelitian dalam membaca resep, ya, lalu pemahaman terhadap regulasi kefarmasian. Nah, sebagai penutup, screening resep ini merupakan bagian penting dari pelayanan kefarmasian. Untuk apa? Untuk menjamin terapi obat yang diberikan itu sudah aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Demikian sharing kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, ataupun di komen. Bye-bye.